Seperti kembali ke zaman jahiliyah. Ganti gubernur ganti kebijakan. Ganti gubernur ganti majikan. Pengusaha-pengusaha wisata dipaksa kompromi dengan regulasi baru. Jadi masalah bila ganti kebijakan hanya berdasarkan sesuka hati selera dan rasa. Timbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian berusaha. Apalagi dibarengi dengan agenda tersembunyi. Menghapus jejak prestasi pejabat sebelumnya, menyikapi itu, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, FPHJ, Eka Santosa penyegelan dan pembongkaran kepada bangunan wisata yang sudah punya izin lengkap sesuai regulasi. Telah memberi kesan seolah gubernur tidak paham tata ruang dan tata kelola pemerintahan. Materinya ya di undangannya. Satu tentang penyegelan, ya, penyegelan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat atas perintah Gubernur Jawa Barat di wilayah Bogor dan KBB, itu judul rapat. Kedua berkaitan dengan tata kelola yang berkaitan dengan lingkungan, kehutanan dan perkebunan. Nah, kalau melihat dari materi itu, tentu rapat hari ini harusnya melahirkan sebuah sikap rekomendasi dari DPRD dalam RDP ini tentang sikap membenarkan atau tidak atas tindakan gubernur, kan itu kan? Iya, intinya kan di situ. Ya, adapun soal agenda yang kedua tata kelola lingkungan, ya kita bisa dibicarakan ada apa. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Sampurasun. Yang kita hormati bersama pimpinan DPRD sekaligus pimpinan rapat pada hari ini, para anggota dewan yang terhormat, yang dari unsur komisi dan fraksi masing-masing. Jadi bisa saya sebutkan satu persatu. Para unsur pemerintah yang terkait di Provinsi Jawa Barat dan juga Kabupaten tadi KBB, ya. Tentunya saya ingin dengar juga dari Kabupaten Bogor, ya. Tidak ada. Para pimpinan BUMD, Disbon, Perhutani, dan seluruh jajaran, lalu kemudian dari BKSDA, dan teman-teman pengusaha korban penyegelan dan sakit gigi kalian. Terima kasih. Lalu teman-teman dari pemerhati lingkungan yang sama-sama, terima kasih. Saya kira kami mendatangkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini bisa bersilaturahmi, dan saya menyampaikan apresiasi, terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD Jawa Barat terkait dengan beberapa hal yang hari ini memang menjadi perhatian kita bersama, baik di tingkat Jawa Barat maupun juga di nasional. Juga saya apresiasi atas pengantar dari Ketua DPRD Jawa Barat tadi terkait dengan sikap kita terhadap lingkungan yang juga ditekani secara budaya. Kesimpulannya, lingkungan dirusak bersama dengan kita merusak diri sendiri. Saya kira ini satu statement yang harus diapresiasi khusus oleh kita bersama. FPHJ sebuah pergerakan yang didirikan oleh para tokoh khususnya Pak Nuh Abdul Hakim dan Pak Adil Bimbo. Saya didelegasikan untuk menjalankan apa yang menjadi misi tentang kekhawatiran kita atas sebuah kondisi yang tadi disampaikan juga oleh pimpinan DPR tentang keseimbangan, terutama yang berkaitan dengan hutan, dan juga dengan segala sebagai induk lingkungan dan juga dengan segala persoalannya. Jadi itulah misi kami di Pulau Jawa, bukan hanya di Jawa Barat. Dan alhamdulillah kemarin perlu dilaporkan untuk Jawa Barat dari sejak berdiri baru pimpinan pemerintah, baru wakil gubernur yang memberikan apresiasi, dan saya sudah melakukan satu dialog dan ada kesepahaman di situ tentang perlunya kita bersepakat untuk mengembalikan semangat Green Province Jawa Barat
saya kira apa sudah dicabut atau tidak, tapi Jawa Barat sudah meletakkan satu kebijakan yang pernah dilakukan yang disebut Green Province. Ya, kemudian saya secara khusus melihat dari sebuah undangan hari ini dan memperhatikan seksama apa yang disampaikan oleh berbagai pihak dan mulai dari pimpinan DPR, dari tadi para pejabat, BUMD dan setiap pengusaha. Pimpinan rapat, saya kira kita kembali fokus di dua substansi dasar undangan hari ini. Bahwa kita berbicara dan diundang untuk berbicara yang berkaitan dengan penyegelan beberapa fasilitas yang terjadi di Kabupaten Bogor dan KBB. Itu poin pertama di butir undangan. Yang kedua, kita bicara tentang bagaimana berkaitan dengan penataan lingkungan, kehutanan, dan perkebunan. Saya mohon semua ada dalam koridor itu, Pak. Dan kita sepakati. Jadi jangan loncat ke sana ke sini. Saya perhatikan bahwa substansi rapat hari ini dua poin tadi. Berkaitan dengan penyegelan, emang ini jadi masalah, Pak. Saya memperhatikan tadi, izinkan saya menyampaikan ada kebingungan, Pak. Dari pemerintah ada tindakan tadi yang sudah mengarah kepada penyegelan, Pak. Bukan hanya kerugian, itu berkonsekuensi hukum. Walaupun bukan polis lain tadi. Tapi saya juga mendengar, baik dari pemerintah khusus dari KBB, tidak ada masalah dengan izin. Dan keterangan bapak-bapak pun yang saya perhatikan, sepertinya merasa bahwa izin selesai kan? Sudah lengkap. Pak, ini warga negara kita. Gedung ini gedung rakyat, boleh Bapak bicara. Maksud saya, pertanyaannya ke DPR, forum ini apakah untuk melegitimasi sebuah kebijakan gubernur atau mempertanyakan tindakan gubernur? Kalau kita lihat poin pertama, betul nggak Pak? Betul ya. Jadi mohon ketua diarahkan bahwa kita ayo bicara tentang substansi persoalan hari ini. Bahwa kita akan mensikapi sebuah tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Menurut Dewan sebagai pengawas gubernur, benar tidak? Dan mungkin Dewan perlu reasoning dari masyarakat. Di antaranya saya diundang, kami diundang. Tapi kita mendengar tadi bahan dari bapak-bapak, sebenarnya tidak ada masalah dengan perizinan. Jadi pertanyaan saya, penilaian DPRD Jawa Barat terhadap tindakan gubernur ini benar tidak? Sesuai dengan aturan tidak? Sekira itu Pak ya. Baru kita berbicara yang substansinya di situ menurut saya. Jadi biar kita teralur. Sebab ada kompetensi yang mungkin dilakukan. Ada perkebunan yang bukan institusi di bawah pengawasan gubernur. Tidak ada kaitan dengan pemerintah di koordinasi. Kalau hutan mungkin dipersingkat 1 menit lagi kan. 1 menit lagi. Yang kedua, yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan tadi. Saya hanya ingin kita ada Perda nomor 22 2010 Pak. Ya, tentang RT RW. Lalu ada Perda nomor 2 tahun 2016 tentang KPU. Lalu ada Perda tentang nomor 1 2013. Pedoman pelestarian dan pengendalian pemanfaatan hutan atau kawasan lindung. Jadi sebetulnya sudah final di situ. Nah tinggal cek sesuai nggak. Nah berkaitan dengan alih fungsi, saya kira yang juga harus diteruskan kita bahas. Tidak dalam hanya konteks pariwisata Pak. Alih fungsi hutan di Jawa Barat ini menyangkut beberapa hal.
Ini sebagai masukan. Pertama, masalah wisata ini ya. Kedua, tempat pembuangan sampah. Itu juga alih fungsi, Pak. Sari Mukti juga harus Bapak selesaikan tuh. Dan diperpanjang lagi, sekarang jadi berapa? Lalu kalau penangkaannya bagaimana? Jangan hutan kemudian jadi korban lagi, mau korban. Kemudian masalah pembuangan sampah Sinambo. Juga itu alih fungsi. Mungkin perbuatannya bisa ditanya. Saya dengar juga dapat informasi hari ini, apa dinas lingkungan atau dinas kehutanan sedang mengstudi tentang alih fungsi lahan di Kerawang untuk penerimaan sampah dari Bekasi. Ada nanti videonya, aspirasi dari masyarakat. Itu juga alih fungsi, Pak. Lalu masalah pertambangan dan isu-isu ketahanan pangan. Nah, ini sebuah dimensi yang kalau kita lihat tentang konsep keseimbangan tadi, tidak hanya terfokus kepada wisata menurut saya. Bukan saya berarti benar, kalau soal Bapak benar enggak, kita cek aja. Jadi menurut saya Pak Ono, kita fokus saja dalam beberapa hal tadi. Dan kita kembali kepada semangat kita bahwa masalah lingkungan ini harus menjadi sebuah prioritas dan perhatian bersama. Nah, mudah-mudahan bisa kita apa yang bisa rekomendasi. Tapi hal yang prinsip tadi Pak, ini harus ada kepastian. Jadi intinya kita bicara hari ini Pak Ono, Pak Ketua Rapat, soal tata ruang. Acuannya di mana, lalu tentang alih fungsi lahan, dan hal yang paling penting lagi tentang tata kelola pemerintahan. Saya melihat ini tadi ada Pergub yang baru, tapi kan setelah ada tindakan, Pak. Ya, oke, cukup, Pak. Ya, jadi ini 3 poin tadi. Mari kita lihat tata pemerintahan, tindakan gubernur ini sesuai nggak dengan tata kelola pemerintahan dari aturan-aturan yang ada. Terima kasih, Pak. Akan mengevaluasi tindakan gubernur. Ini tadi kan pengusaha-pengusaha korban penyegelannya ada. Tapi satu hal yang harus diingat, walaupun bukan polisi, tapi dari PP kan berkonsekuensi hukum. Betul nggak? Ini kan harus jelas. Jangan dibiarkan gitu. Ini segel, terus tindak lanjutnya apa? Terus kemungkinan